Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketu Desvitasari dengan NIM 2314101005 dari Prodi Ilmu Hukum dan Rombel 17 Agama Hindu. Di sini saya ingin mempresentasikan LKM saya dengan materi Brahma Widya. Adapun materi ataupun jawabannya itu sudah diberikan dari pertanyaan LKM yang sudah dibagikan oleh Bapak dosen Pak Tika yang berisikan 6 soal yang saya jawab dan saya rangkum dalam bentuk PPT. Adapun soal yang pertama yaitu terkait dengan contoh-contoh konflik sosial antar umat beragama yang Anda dapat telusuri dan kritisi dalam kehidupan nyata sehari-hari terkait dengan A. Srada dan Bakti, B. Brahma Widya, dan C. Upaya untuk memuja Tuhan. Nah, adapun contoh-contoh konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari yang saya dapatkan itu ada 3, yaitu yang pertama kurangnya toleransi pada saat Hari Raya Nyepi, yang seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya akhir-akhir ini, terutama Nyepi yang baru-baru ini kita lewati, itu banyak sekali terjadi konflik baik itu dari umat agama Hindu maupun umat lainnya yang kurang toleransi terhadap Hari Raya Nyepi tersebut. Lalu yang kedua ada ritual memuja dewa-dewi dengan menggunakan sesajen yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran Weda. Nah, yang ketiga ada pemujaan terhadap pemimpin agama yang dianggap sebagai titisan dewa. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan kekuatan magis dengan imbalan uang atau untuk kepentingan pribadi. Ini sering sekali terjadi di desa-desa, terutama balian-balian gadungan yang mempergunakan ilmu-ilmunya secara tidak baik demi keuntungan pribadi. Jadi itu dia contoh-contoh konflik sosial dan kehidupan sehari-hari yang kerap kali kita temui. Lalu untuk soal yang kedua itu ada mengapa masalah-masalah sosial beragama terkait dengan Srada dan Bakti, Brahma Widya, dan upaya untuk memuja Tuhan itu dapat terjadi. Nah, alasan terjadinya masalah sosial tersebut itu ada 2 hal. Yang pertama ada kurangnya pemahaman terhadap Srada dan Bakti, sehingga hal ini dapat menyebabkan intoleransi, konflik antar agama, dan fanatisme. Lalu yang kedua ada globalisasi dan modernitas dalam beragama. Munculnya berbagai aliran kepercayaan dan pemikiran baru dapat menantang tradisi dan keyakinan lama. Jadi tentu saja hal ini tuh tentu dipengaruhi oleh 2 hal penting, yaitu kurangnya pemahaman dan juga globalisasi dan modernitas yang terus maju dan berkembang sehingga kepercayaan-kepercayaan lama itu semakin tertutup oleh kepercayaan-kepercayaan baru. Nah, adapun soal yang ketiga yaitu terkait dengan apakah masalah-masalah sosial yang Anda temukan tersebut cenderung menggunakan pemahaman umat Hindu tentang A. Srada dan Bakti, B. Brahma Widya, dan C. Upaya untuk memuja Tuhan, dan mengapa. Nah, jadi masalah sosial dapat mengganggu pemahaman Hindu itu dapat terjadi karena melem- eh, melemahkan keyakinan dan pengabdian kepada Tuhan, lalu itu menimbulkan keraguan dan kebingungan, dan memicu perselisihan dan konflik antar kelompok. Nah, yang keempat yaitu ada membuat rumusan masalah-masalah sosial melalui penelitian sederhana dalam masyarakat Hindu yang belum terekonstruksi dengan baik, atau terjadi dekonstruksi sosial agama sehingga berpotensi menggunakan pemahaman umat Hindu dalam beragama terkait dengan Strada dan Bakti, Brahma Vidya, dan upaya untuk memuja Tuhan. Nah, adapun rumusan masalah sosial yang belum terrekonstruksi dengan baik, itu ada diskriminasi dan bahkan kekerasan terhadap kelompok minoritas Hindu. Yang kedua ada kurangnya minat mempelajari Brahma Vidya karena dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern. Dan yang ketiga ada fokus berlebihan pada ritual dan tradisi tanpa pemahaman spiritualnya. Nah, oleh karena itu, diperlukanlah rekonstruksi sosial agama Hindu. Apa saja itu? Ini ada 3, ada 4. Adanya yang pertama meningkatkan dialog dan pemahaman antar kelompok, yang kedua memberikan pendidikan agama yang kritis dan inklusif, yang ketiga ada menyesuaikan tradisi dan ritual dengan konteks zaman, dan yang terakhir ada menangkal fanatisme dan eksklusivitas. Lalu soal selanjutnya yang nomor 5 yaitu terkait dengan buatlah rumusan rekonstruksi sosial didukung oleh data-data yang relevan berdasarkan aktivitas penelitian sederhana, sehingga menjadi salah satu solusi meningkatkan pemahaman umat Hindu terhadap konsep-konsep A. Srada dan Bakti, B. Brahma Widya, dan C. Upaya untuk memuja Tuhan.
Nah, berikut ada rumusan rekonstruksi sosial yang didukung oleh data-data dan aktivitas penelitian sederhana untuk meningkatkan pemahaman umat Hindu terhadap konsep. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah mengadakan seminar, workshop, dan forum diskusi antar kelompok Hindu dengan interpretasi Srada dan Bhakti yang berbeda. Dengan tujuan untuk meningkatkan saling pengertian dan toleransi antar kelompok Hindu, membangun dialog konstruktif tentang Srada dan Bhakti, Brahma Vidya, dan upaya memuja Tuhan. Nah, yang kedua yaitu dapat mengkampanyekan toleransi dan saling menghormati antar kelompok Hindu, memberikan edukasi tentang bahaya fanatisme dan eksklusivitas dalam beragama, mendorong kerjasama antar kelompok Hindu untuk menyelesaikan masalah beragam bersama dengan tujuan membangun komunitas Hindu yang eksklusif dan toleran, meningkatkan kerjasama antar kelompok Hindu untuk menyelesaikan masalah bersama. Lalu selanjutnya ada menyediakan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan Brahma Widya melalui media online dan offline, mendidik guru-guru agama yang berkompeten dan terpercaya untuk menyebarkan pengetahuan Brahma Widya, menerjemahkan teks-teks suci Hindu tentang Brahma Widya ke dalam bahasa yang mudah dipahami, dengan tujuan memberikan akses yang luas terhadap pengetahuan Brahma Widya, meningkatkan kualitas guru-guru agama Hindu, membuat Brahma Widya lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan modern. Lalu soal yang terakhir yaitu, buatlah rumusan perubahan sosial beragama berdasarkan analisis kritis Anda dalam merumuskan dekonstruksi sosial dan rekonstruksi sosial terkait dengan Sada dan Bakti, Brahma Widya, dan upaya untuk memuja Tuhan. Adapun rumusan perubahan sosial beragama berdasarkan analisis, yang pertama dekonstruksi sosial itu ada diskriminasi dan bahkan kekerasan terhadap kelompok minoritas Hindu. Lalu ada kurangnya minat belajar Brahma Widya karena dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern. Lalu yang terakhir ada fokus berlebihan pada ritual dan tradisi tanpa pemahaman makna spiritualnya. Nah, adapun rekonstruksinya yaitu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif tentang sadar dan bakti dalam konteks modern. Lalu ada menyediakan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan. Dan yang terakhir, ada pengetahuan Brahma Widya melalui media online dan offline itu diperkembangkan dengan lebih luas lagi karena seperti yang kita tahu bahwa zaman sekarang itu sudah zaman modern yang semua pada menggunakan gadget, jadi otomatis informasi itu sangat cepat dan mudah untuk diakses. Nah, adapun sumber-sumber yang didapat dalam menemukan jawaban-jawaban tadi yaitu ada pada layar, bisa diperhatikan. Dan itu dia tadi presentasi terkait dengan jawaban LKM terkait dengan materi Brahma Widya. Saya Despitasari memohon maaf bila adanya kesalahan kata maupun kesalahan ucap saat melakukan presentasi. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.